dipersembahkan oleh Kami ajak Anda ke Mekah, Arab Saudi untuk melihat situasi terkini kegiatan jemaah haji di sana. Sudah ada rekan kami, produser eksekutif CNN Indonesia, Hani Pranayadati. Selamat malam waktu Indonesia, Hani. Hani, bagaimana cerita-cerita yang ada di Wisma Haji di sana? Oke, selamat siang waktu Arab Saudi, Syaza. Jadi yang bisa kami sampaikan di sini adalah kebetulan saya mengikuti rombongan jemaah haji yang melewati dulu, menginap dulu dan tinggal dulu di Wisma Transit, berbeda dengan jemaah haji reguler atau jemaah haji lain yang memilih untuk kemudian langsung menginap di hotel di Masjidil Haram. Untuk Syaza ketahui, lokasi dari Wisma Transit yang sekarang saya berada itu sekitar setengah jam sampai 1 jam dari Masjidil Haram. Cuman keadaan di sini kalau menuju ke sana kadang-kadang macet ya, jadi bisa waktu tempuh bisa lebih dari itu. Kemudian alasan kenapa pihak travel haji khusus di sini adalah City Tours memilih Wisma Transit, alasannya yang kami dapatkan dari utama City Tours Bapak Firman adalah ini lebih dekat dari Mina dan Arafah, jadi akan lebih mudah nantinya. Kemudian selain itu juga untuk menekan biaya agar tidak lebih banyak biaya yang dikeluarkan oleh anggota jemaah. Kemudian yang sudah kami lalui, kami sudah tiba di sini dari hari Jumat kemarin, Jumat sore waktu Arab Saudi, dan kami sudah mendapatkan kami sudah mengambil mikot atau mengucapkan niat ya, kemudian melakukan umroh di di Masjidil Haram dengan tawaf dan sa'i. Kemudian setelah itu kami tinggal di Wisma Transit untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji. Demikian saja. Hani, kita mendengar bahwa ada 3 warga negara Indonesia yang meninggal di gurun di sana dan mereka sebenarnya mencoba untuk masuk ke Mekah dengan visa yang ilegal, bukan visa haji. Benarkah demikian? Dan sebenarnya kisahnya seperti apa di sana? Oke, baik Jaza. Saya sendiri memang tidak melakukan liputan langsung di sana karena tidak dekat dari lokasi saya. Namun informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber itu diduga mereka menggunakan visa tidak resmi, sehingga kemungkinan besar mereka mencari jalan untuk bisa masuk ke Mekah ya, dan kemungkinan entah ada kemungkinan bahwa mereka ditinggalkan oleh orang yang membawa mereka sehingga tersesat dan kemudian tidak terurus. Akan saya sambung dengan keterangan tentang visa Furoda yang kemudian di Indonesia sedang ramai diperbincangkan saat ini. Sebenarnya visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu ada 4 macam, yaitu visa haji muamalah resmi dari pemerintah Arab Saudi. Mohon maaf, untuk visa khusus, maksud kami bukan visa reguler yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, adalah visa haji muamalah resmi yang diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini yang khusus ya, untuk yang undangan khusus. Kemudian yang kedua adalah dari kerajaan, undangan dari kerajaan Arab Saudi dan keluarganya, termasuk para amir. Akan tetapi visa inilah yang sebenarnya yang disebut dengan visa Furoda, dan saat ini di Indonesia tidak ada satupun yang visa yang keluar ya, sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Kemudian ada juga visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi adalah visa dari Mujamalah Syarikah atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Itu jenisnya adalah BTC, Business to Customers. Ini dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Arab Saudi dan mereka biasanya tidak untuk orang Indonesia, biasanya untuk orang-orang Eropa atau orang-orang New Zealand atau orang-orang Australia. Namun visa ini juga bisa digunakan oleh orang Indonesia dengan berbagai cara untuk mendapatkannya, dan sudah ada ratusan orang. Informasi yang kami dapatkan dari Ketua HIPU yaitu Bapak Muhammad Firman Taufik, informasi yang kami dapatkan adalah banyak yang sudah mendapatkan juga visa jenis ketiga ini. Kemudian visa terakhir adalah visa amil. Ini bukan visa haji, ini adalah visa kerja, tapi banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan akses untuk memasuki Makkah atau Masjidil Haram.
untuk melakukan ibadah haji nanti juga di Arafah. Akan tetapi sebenarnya visa jenis terakhir ini tidak not permitted for Hajj ya, jadi tidak akan pernah bisa mendapatkan izin secara resmi untuk melakukan ibadah haji. Di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat salah kaprah, keempatnya disebut visa foreigner, namun sebenarnya hanya jenis kedua yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi keluarganya dan para amir yang tidak keluar. Kemudian mengapa sangat ketat informasi yang kami dapatkan bahwa kami untuk para jemaah calon haji harus memiliki kartu ini, kartu nusuk ya, kartu nusuk untuk bisa memasuki kota Mekah dan melakukan ibadah haji. Bahkan informasi yang kami dapatkan juga para pemukim yang tinggal di Arab Saudi, misalnya dari warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi tapi bukan di Mekah, itu tidak akan bisa memasuki kota Mekah selama musim haji ini karena memang sangat ketat. Bahkan para pendamping haji yang sudah bermukim di sini belum tentu mendapatkan kartu nusuk untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Demikian saja laporan yang dapat kami sampaikan dari Mekah, Arab Saudi. Baik, Hani Pranayadati, terima kasih atas laporannya. Dan pemirsa, kami baru mendapatkan informasi terkini bahwa bukan 3 warga negara Indonesia yang ditemukan meninggal dunia, namun 3 warga negara Indonesia ditemukan dan 1 orang meninggal dunia.